Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziaul Hair dengan NIM J1B021060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas-tugas yang sudah diberikan eh, pada mata kuliah etika profesi. Yang pertama itu profesi, profesional dan profesionalisme. Pekerjaan sangat erat hubungannya dengan profesi seseorang, di mana profesi adalah bagian dari suatu pekerjaan. Seseorang dengan pekerjaan yang beragam atau bidang berbeda tidak dapat dikatakan bahwa pekerjaannya merupakan suatu profesi. Profesi lebih ditekankan pada suatu bidang tertentu di mana seseorang akan terus memperdalam dan memperbaharui kemampuannya dalam suatu bidang tersebut. Profesi berkaitan dengan masyarakat dan norma dan moral. Terbentuknya suatu profesi dalam masyarakat didasari oleh adanya latar belakang pendidikan yang sama dan memiliki keahlian yang sifatnya tertutup bagi orang lain. Profesi menyangkut nafkah hidup dan dilaksanakan berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki serta memiliki moral yang mendalam menurut Keraf 1998. Selanjutnya, ciri-ciri profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Kedua, lebih ditekankan pada bidang tertentu. Ketiga, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Keempat, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Kelima, ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi. Keenam, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Kemudian profesional merupakan seseorang yang memiliki keterampilan, bertanggung jawab, serta andal dalam menjalankan profesinya menurut Radminto dan Atik 2010. Imbalan profesional. Seseorang profesional yang bekerja dengan serius untuk mendapatkan hasil yang optimal sudah sepantasnya untuk diberikan apresiasi dalam bentuk imbalan dana yang sesuai untuk dapat melangsungkan hidupnya dengan layak. Kemudian profesionalisme, suatu komitmen dan sikap yang diterapkan oleh seseorang atau sekelompok profesional terhadap profesi yang diembannya. Kemudian norma dan kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, seseorang profesional tidak akan terlepas dari norma dan kode etik profesi yang harus melekat pada dirinya sebagai pedoman yang harus dijalankan. Selanjutnya, wadah profesi di berbagai bidang. Yang pertama itu contohnya di bidang kesehatan, yaitu ahli gizi, di bidang bisnis dan keuangan, manajer keuangan dan pengusaha, bidang transportasi, pilot, bidang pendidikan yaitu dosen, bidang ilmu pengetahuan yaitu ilmuwan, bidang seni dan hiburan yaitu seniman lukis. Terus bidang teknik dan konstruksi yaitu arsitek, bidang hukum yaitu hakim, dan terakhir bidang lingkungan yaitu ahli lingkungan. Selanjutnya kode etik profesi. Yang pertama bidang arsitek. Salah satu kode etik yang umum digunakan oleh arsitek adalah Kode Etik Amerika Serikat untuk Arsitek yang diterbitkan oleh American Institute of Architects atau AIA. Di bawah ini adalah beberapa poin utama dari kode etik AIA. Yang pertama, kesetiaan kepada klien. Arsitek berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien mereka,
memenuhi kebutuhan mereka, dan menjaga kerahasiaan informasi klien. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Arsitek diharapkan untuk memahami dampak dari pekerjaan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, dan untuk mempromosikan kepentingan umum. Selanjutnya itu kemudian integritas profesional. Arsitek diharapkan untuk menjalankan praktik profesional dengan integritas dan menjauhkan diri dari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka. Kemudian kompetisi profesional. Arsitek harus selalu meningkatkan kompetensi mereka dan memberikan layanan sesuai dengan standar tertinggi. Kemudian keselamatan dan kesehatan. Arsitek harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan publik dalam desain dan konstruksi bangunan. Kemudian tanggung jawab. Kemudian tanggung jawab lingkungan. Arsitek diharapkan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek-proyek mereka dan mempromosikan praktik berkelanjutan. Selanjutnya kolaborasi. Arsitek harus berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk klien, kontraktor, dan profesional lainnya untuk mencapai hasil terbaik. Terus yang terakhir, kode etik profesi. Arsitek harus mematuhi kode etik profesi yang berlaku dan melaporkan pelanggaran etika jika ditemukan. Selanjutnya, kode etik pada bidang desain grafis. Kode etik dalam bidang desain grafis adalah seperangkat pedoman etika yang mengatur perilaku dan tanggung jawab seorang desainer atau desainer grafis. Kode etik ini membantu memastikan bahwa desainer grafis menjalankan pekerjaan mereka dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Meskipun tidak ada satu kode etik universal yang berlaku untuk semua desainer grafis, ada beberapa prinsip etika umum yang sering diikuti dalam profesi ini. Selanjutnya itu kode etik pada bidang akuntan. Kode etik profesi akuntan adalah seperangkat pedoman etika yang mengatur perilaku dan tanggung jawab seseorang akuntan dalam menjalankan praktik profesional mereka. Ini adalah pedoman yang penting untuk memastikan bahwa akuntan menjalankan pekerjaan mereka dengan integritas, transparansi, dan standar etika yang tinggi. Kode etik akuntan sering mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesional akuntan seperti American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA di Amerika Serikat atau International Federation of Accountants atau IFAC secara internasional. Selanjutnya kode etik pada bidang pengacara. Kode etik profesi pengacara adalah seperangkat pedoman etika yang mengatur perilaku dan tanggung jawab seseorang pengacara dalam menjalankan praktik hukum mereka. Kode etik ini penting untuk memastikan bahwa pengacara menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan menjaga hak-hak klien mereka. Kode etik pengacara sering mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesional pengacara seperti American Bar Association atau ABA di Amerika Serikat. Kemudian kode etik pada bidang insinyur sipil. Kode etik profesi insinyur sipil adalah seperangkat pedoman etika yang mengatur perilaku dan tanggung jawab seseorang insinyur sipil dalam menjalankan
pekerjaan mereka. Kode etik ini penting untuk menjalankan bahwa insinyur sipil menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan memprioritaskan keselamatan publik. Kemudian selanjutnya itu hubungan Persatuan Insinyur Indonesia atau PII dan Indonesian Accreditation Board of Engineering Education atau IABEE. Hubungan Persatuan Insinyur Indonesia PII dan Indonesia Accreditation Board of Engineering Education atau IABEE yaitu sebagaimana diketahui, IABEE merupakan lembaga akreditasi internasional independen dan non-profit yang dikelola di bawah Persatuan Insinyur Indonesia atau PII yang bertujuan menjamin pelaksanaan pendidikan tinggi, keteknikan atau engineering di Indonesia dengan standar internasional. Organisasi Profesi Persatuan Insinyur Indonesia atau PII telah memiliki lembaga akreditasi mandiri yaitu IABEE untuk pendidikan teknik dan sertifikasi profesi keinsinyuran tidak hanya skala nasional namun dalam skala internasional. Kemudian kode etik profesi insinyur. Insinyur menegakkan dan memajukan integritas, kehormatan, dan martabat profesi engineering dengan bersikap jujur dan tidak memihak salah satu pihak dan melayani dengan kesetiaan masyarakat, pentingnya mereka dan klien. Kemudian mendukung masyarakat profesional dan teknis disiplin ilmu mereka. Terus menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian dari profesi rekayasa. Selanjutnya itu profil ahli keteknikan pertanian pada bidang pertanian. Profil lulusan pada bidang pertanian ini minimal 1 pelaku di bidang pertanian, 2 menjadi manajer, 3 pengusaha, 4 penelitian pendidik. Berdasarkan masing-masing profil tersebut dapat disimpulkan beberapa pernyataan. Di antaranya saya akan melakukan. Pertama, saya akan selalu mengutamakan keberlanjutan dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap keputusan atau tindakan yang saya ambil. 2, saya akan menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan saya, termasuk menghindari konflik dari kepentingan yang dapat merugikan pihak lain. 3, saya akan mendukung pemberdayaan masyarakat setempat dan berusaha untuk memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan di sekitar area pertanian saya. Keempat, saya akan berkomunikasi secara transparan dan jelas dengan semua pihak yang terkait termasuk pelanggaran, mitra kerja, dan rekan kerja. Yang kelima, saya akan menghormati hak kekayaan intelektual dan mengikuti prinsip-prinsip kepatuhan hukum terkait hak paten dan hak cipta. Keenam, saya akan meningkatkan pengetahuan dan menggali berbagai keterampilan dengan rekan kerja lain untuk mengikuti perkembangan terbaru seputar dunia teknologi pertanian.
Terus yang ketujuh, saya akan memastikan bahwa setiap tindakan teknis pertanian yang saya lakukan mematuhi dari standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Yang kedelapan, saya akan penelitian di bidang teknik pertanian. Saya akan berperan aktif dalam mempromosikan inovasi dan penelitian di bidang teknik pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kesembilan, saya akan berkomitmen untuk mengembangkan berbagai solusi di bidang pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Dan yang terakhir yang ke-10, saya akan menjaga etika profesional dengan tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau praktik-praktik bisnis yang tidak etis. Kemudian pernyataan yang selanjutnya itu saya tidak akan melakukan yang pertama, saya tidak akan terlibat dalam praktik-praktik bisnis yang merugikan atau merugikan reputasi profesi teknik pertanian. Kedua, saya tidak akan menghasilkan atau menggunakan teknologi pertanian yang merugikan keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, saya akan memanfaatkan posisi atau wewenang atas kekuasaan saya untuk mendapatkan keuntungan yang melanggar etika profesi. Yang keempat, saya tidak akan menyalahgunakan pengetahuan atau keahlian saya untuk keuntungan pribadi atau suatu kelompok tertentu. Kelima, saya tidak akan melibatkan diri dalam praktik-praktik yang dapat merugikan petani atau lingkungan. Yang keenam, saya tidak akan mengabaikan keamanan dan kesehatan petani serta masyarakat di sekitar dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan. Yang ketujuh, saya tidak akan menyembunyikan informasi yang penting dan dapat merugikan kepentingan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kedelapan, saya tidak akan memanipulasi data atau informasi untuk mendukung keputusan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Yang kesembilan, saya tidak akan mendukung atau terlibat dalam praktik diskriminatif berdasarkan ras, gender, agama, dan atau berbagai faktor lainnya. Yang kesepuluh, saya tidak akan terlibat dalam praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat di dalam industri pertanian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.